Ada tulisannya agama Kristen. Saya baca dari awal, dari baca akhir, nggak ada agama Kristen di Alkitab. Nah, ada satu di situ, Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 berbunyi, barang siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku tidak akan membawanya ke dalam kerajaan surga. Alkitab itu terbagi menjadi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu mengisahkan tentang sebelumnya ada Nabi Isa. Dan di kitab perjanjian baru itu setelah ada Nabi Isa. Karena selama di Alkitab, haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video seorang mu'alaf yang berkata dia sudah membaca Alkitab dari awal sampai akhir, tapi tidak menemukan kata agama Kristen. Saya yakin bahwa masih Kristen, dia malas baca Alkitab. Kalau dia rajin baca Alkitab, tidak mungkin dia ngomong seperti itu. Sehingga dalam video ini saya percaya ada yang menanggapinya dan memberikan ayat-ayat firman Tuhan tentang kata Kristen di dalam Alkitab. Saudaraku yang terkasih, banyak orang jadi mu'alaf karena kebimbangan. Mereka bimbang tentang Yesus. Kenapa mereka bimbang? Karena memang mereka, saya yakin pasti malas baca Alkitab. Makanya ketika mereka jadi mu'alaf pun juga asal ngomong. Seperti dia katakan tadi di dalam Matius 7, bahwa orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang berseru kepada Yesus. Matius 7 ini kan bicara tentang hal pengajaran yang sesat. Namun yang dia ambil ayat 21, kita lihat ayat 19 dalam Matius 7. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Pohon kelapa sudah pasti berbuah kelapa. Tidak mungkin pohon kelapa berbuah durian. Pohon mangga sudah pasti mengeluarkan buahnya mangga. Tidak mungkin pohon mangga keluarnya kelapa sawit, saudara. Itulah yang dimaksudkan di dalam kitab Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada banyak orang hanya mulutnya saja yang berseru tentang Tuhan, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan berkata, sekalipun engkau bernubuat demi namaku, sekalipun engkau melakukan mujizat demi namaku, aku akan mengusir engkau karena engkau pembuat kejahatan. Jadi surga itu tidak bisa disogok dengan pelayanan. Oh, saya rajin pelayanan, pasti saya masuk surga. Pelayanan saya banyak mujizat, pasti masuk surga. Surga tidak bisa disogok dengan pelayanan. Ayat ini bukan berarti orang-orang yang percaya Yesus masuk neraka. Tapi saudaraku, surga itu harus lewat Yesus. Tanpa lewat Yesus tidak akan sampai ke surga.
Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal." Yohanes 10 ayat 28. "Dan aku memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Tidak ada orang atau setan pun yang merebut orang-orang yang ada di dalam Yesus. Beda yang di Matius 7 tadi ayat 21, mereka berseru-seru tapi mereka tidak di dalam tangan Yesus. Mereka tidak tinggal di dalam Yesus, sehingga mereka mengajarkan, berteriak tentang Yesus dan mujizat terjadi, tapi langkah-langkah mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya hanya Yesus yang memberikan kehidupan. Ayat 28 dari Yohanes 10. "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Tidak akan ada yang binasa bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Yesus memberikan hidup yang kekal. Bukan nabi-nabi yang kasih hidup kekal, Yesus yang kasih hidup kekal. Ayat 29, "Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Tidak ada orang yang bisa merebut mereka yang sudah di dalam Yesus. Sebab itu saudaraku yang kekasih, mengikut Yesus itu, saudaraku, harus mengikuti sesuai dengan kebenaran. Karena surga itu adil, menerima orang-orang yang ada di dalam Yesus. Bukan mulutnya mengaku Yesus tapi dia tidak di dalam Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, ayat yang ke-30 dari Yohanes 10, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi Bapa dan Yesus itu, atau Allah dan Yesus itu sederajat. Tidak ada yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi jangan saudara kutip ayat yang ke-7, ayat yang ke-21 dari Matius 7, seolah-olah bahwa orang-orang Kristen tidak masuk surga, padahal sudah melakukan banyak mujizat. Baca baik-baik dan teliti. Saya percaya saudara waktu masih mu'alaf tidak pernah baca Alkitab dengan baik. Dan kalau anda membaca Alkitab dengan baik, pasti anda tidak menyampaikannya dengan cara yang juga tidak benar. Saudaraku yang terkasih, semuanya akan tunduk kepada Yesus Kristus ketika sudah waktunya dia akan datang kembali. Dan saudaraku yang terkasih, tidak ada Allah seperti dia bernama Yesus. Karena memang dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-14 sampai 16 membuktikan bahwa dia Raja di atas segala Raja. Tuhan yang mengalahkan maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada yang bisa melihat dia karena dia ada di dalam terang. Tapi saudara, orang akan melihat dia ketika terang itu datang ke dalam dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Sebab itu saudaraku yang mu'alaf, saudaraku, pintu anugerah masih terbuka. Baca dan teliti baik-baik setiap kebenaran firman Allah, supaya engkau memperoleh kembali kasih karunia Allah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya. Amin.